وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيته الكرام أجمعين. ثم خصوصا إلى شيخنا كهي سليمان المهدي المختار وكهي علي الهادي محمد زين وكهي مشايخ بن كهي عبد الغني وكهي عبد الرحمن وكهي عبد الغني وكهي صفي بن كهي مسعود وكهي عبد الكفر بن كهي عبد الرحمن المقصود الشيخ وكهي أسلام الهادي ومعطي وكهي أسلام الهادي ومعطي وكهي أسلام الهادي ومعطي بن هدي ستري. ثم وصل إلى جدك كهي من حسب حسب الهادي وكهي semua jadati haji Muhammad bin Ajah bin Ahmad Subhanahu wa haji Musfir bin Haji Muhammad Subhanahu Muhammad Subhanahu wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal munazil ma qasal sahib wa hadal kitab al-mubarakah Syekh Muhammad bin Abu Bakar Syukuri rahimahullah ta'ala اللهم خزن لنا شيء حسن بن سعيد رحمه الله تعالى كل شيء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Wa ala hadza hikayatun, dan atas ini ada sebuah hikayah, ada sebuah cerita. Maksudnya atas hadis ini, hadis tentang al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnit. Pendosa yang dia berharap akan rahmatnya Allah Ta'ala itu lebih Allah cintai, lebih dekat kepada Allah ketimbang orang ahli ibadah tapi pesimis terhadap rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita ini dituntut untuk selalu optimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa kalian, sebesar apapun kesalahan kalian, sebejat apapun kehidupan kalian, percayalah kalau kamu mau kembali kepada Allah, Allah pasti terima taubat kita. Begitupun kita ketika menilai orang lain, seburuk apapun perlakuan dia, sebejat apapun masa lalu dia, sejahat apapun dia, maka ketika dia ingin kembali kepada Allah, maka kabarkan kepada dia kabar gembira bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa dia. Jangan dibuat pesimis, bikin dia optimis. Allah ingin hamba-hambanya itu mendekat kepadanya. Ada sebuah cerita, anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Bahwasanya seorang laki-laki meninggal dunia, mati pada masa Nabi Musa alaihi salam. Fakarihan nasu huslahu wa dafnahu li fasqihi. Maka tidak suka, maka tidak pengen siapa an-nasu, orang-orang nggak pengen ngapain huslahu, memandikannya. Orang gak mau mandiin dia tuh, si laki-laki tadi yang meninggal pada zaman Nabi Musa. Wadafnahu, dan dia juga orang-orang gak mau nguburinnya. Kenapa? Lifisqihi, karena kefasikan orang itu, karena dia selalu berbuat jahat, berbuat maksiat kerjaannya. Maka orang-orang kampung sampai gak mau mandiin dia, sampai gak mau nguburin dia. Fa'akhazu, maka mereka mengambil birijlihi, dengan kakinya itu orang, watarahu, dan mereka melemparkan itu orang, itu si rajul, fil mazbalati, di tempat sampah. Ketika orang pada gak mau mandiin dan gak mau nguburin, orang-orang ngambil dengan cara yang hina, dipegangin kakinya, dibuang ke tempat sampah itu si mayat orang ini. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, maka memberi wahyu
Siapa? Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah memberikan wahyu, Allah ngomong kepada Nabi Musa, wa qala, dan Allah berkata, ya Musa, wahai Musa, mata rajulun, telah mati seorang laki-laki, fi mahillati fulanin fil mazbalati, di tempatnya si fulan, fil mazbalah, di tempat sampah. Allah bilang kepada Nabi Musa, Nabi Musa, Musa, tuh ada seorang mati, lalu kemudian dia itu di tempatnya si fulan adanya, di tempat sampah si fulan, fil mazbalah, adanya di tempat sampah. Wahwa, dan orang itu waliyun min awliyai, orang itu si rajul tadi adalah wali di antara wali-waliku. Jadi orang yang dibuang ke tempat sampah ini adalah wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yaghsiluhu walam yakfinuhu, dan mereka tidak mau memandikannya dan tidak mau mengkafaninya. Walam yadfanuhu, dan mereka tidak mau mengkafankannya, menguburkannya. Mereka nggak mau mandiin, mereka nggak mau kafanin, mereka nggak mau nguburin. Fazhab anta, pergilah kamu wahai Nabi Musa, falsilhu, kata Allah, maka mandikan dia, wa kaffinhu, dan kafankanlah dia, wa shalla alaihi, dan salat, wa shalla alaihi, wa shalli, fa'il amr, wa shalli alaihi, dan salatkanlah ke atas dia, wadfanhu, dan kuburkanlah dia. Nabi Musa, kamu ambil itu mayatnya, kata Allah, kamu mandiin, kamu kafanin, kamu sholatin, kamu kuburin. Maka karena ini perintah Allah, Nabi Musa akhirnya melaksanakan perintah Allah. Faja'a Musa alaihi salam ila tilkal mahillati, maka datanglah Nabi Musa alaihi salam kepada itu tempat. Wa sa'alahu, dan bertanya siapa Nabi Musa, hum, kepada mereka, anil mayyiti, tentang mayit itu. Nabi Musa tanya ketika udah nyampe mahillah, udah nyampe tempatnya, udah nyampe kampungnya. Nabi Musa tanya tentang mayit itu, emang benar ada mayat yang dibuang di tempat sampah? Faqalu lahu, maka mereka berkata kepada Nabi Musa, mata rajulun fi sifati kaza wa kaza, telah mati seseorang pada sifat begini dan begini. Cerita tuh orang kampung. Ketika Nabi Musa tanya, emang ada benar mayat yang dibuang di tempat sampah? Orang kampung jawab, iya, mati, ada kemarin seorang laki-laki mati, tapi sifatnya begini. Ceritain sama orang kampung kepada Nabi Musa. Wa innahu, dan sesungguhnya orang itu kana fasikan mu'linan, dia itu orang yang fasik, yang selalu berbuat maksiat, mu'linan, hal keadaannya terang-terangan. Udah mah dia berbuat fasik, dia terang-terangan lagi fasiknya. Faqala, maka berkata Nabi Musa, aina makan, di mana tempatnya, di mana tempat orang itu? Fa inna Allah ta'ala auha ilayya li ajlihi, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku li ajlihi, karena sebab orang itu, karena sebab si rajul. Kata Nabi Musa, mana coba, mana dia tempatnya di mana, tempat sampahnya di mana? Saya justru dapat wahyu dari Allah ini karena orang itu. Allah mau ngomong sama saya lantaran sebab orang itu, saya disuruh ke orang itu. Qala, dia berkata, fa'limuni makanahu, kata Nabi Musa, fa'limuni, maka beritahulah aku, makanahu, akan tempatnya. Dan Nabi Musa, jadi coba kasih tahu saya tempatnya di mana. Fazahabu, maka mereka pergi menuju ke tempat orang yang tadi dibuang ke tempat sampah. Falamma ra'ahu Musa alaihi salam matruhan fil mazbalati, maka tatkala ra'ahu, melihat dia. Siapa yang melihat? Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam melihat dia, melihat si rajul tadi, matruhan,
hal keadaannya dibuang fil mazbalah, di tempat sampah. Wa akhbarahun nasu an su'i af'alihi, dan mengkhabarkan tentang dia. Siapa an-nasu? Orang-orang. An su'i af'alihi, tentang buruknya perbuatan-perbuatan dia. Ketika Nabi Musa melihat ternyata orang itu benar-benar dibuang di tempat sampah, dan orang-orang cerita tentang keburukan orang ini, naja Musa rabbahu, maka bermunajat Nabi Musa rabbahu, kepada Tuhannya. Faqala, maka berkata Nabi Musa, ilahi Tuhanku, amartani, engkau memerintahkanku, bidafnihi, dengan menguburkan dia, wassalati alaihi, dan menyolatkan dia. Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, engkau suruh aku buat nguburin dia, dan engkau suruh aku buat sholatin dia. Wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran, dan kaumnya, kaum laki-laki itu, yashhaduna, mereka bersaksi, alaihi, atas itu laki-laki, syarran, akan keburukan. Semua orang bilang dia itu orang buruk. Kenapa engkau nyuruh aku buat nguburin dia dan buat nyolatin? Fa anta a'lamu minhum bis-sana'i wa taqbihi, dan engkau ya Allah a'lamu, lebih mengetahui, minhum, daripada mereka, bis-sana'i, dengan pujian, wa taqbihi, dan hinaan. Engkau yang lebih tahu ya Allah, kenapa kok engkau nyuruh aku buat nguburin, buat nyolatin? Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka memberikan wahyu siapa? Allah Ta'ala, ilaihi, kepada Nabi Musa. Allah akhirnya ngomong lagi kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, sadaqa qaumuhu, benar kaumnya, benar apa yang dikatakan oleh kaum si laki-laki itu, betul apa yang diceritakan. Fima hakau anhu min su'i af'alihi, pada apa-apa hakau yang mereka ceritakan, anhu, tentang laki-laki itu, min su'i af'alihi, daripada buruknya perbuatannya. Betul Musa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaira annahu, selain, tapi ada, maksudnya kecuali, ghaira annahu, selain bahwasanya orang-orang itu tasyaffa'a, dia memohon syafaat, ilayya, kepadaku, inda wafatihi, ketika meninggalnya, bisalah sati asya'a, dengan 3 macam. Betul kata Allah Subhanahu wa ta'ala, betul Musa, apa yang diceritain orang kampung itu betul, bahwa orang ini memang kurang ajar, bahwa orang ini memang buruk, bahwa orang ini memang ya kelakuannya nggak bagus, betul. Tapi orang ini meminta syafaat, dia meminta pertolongan kepadaku ketika dia mau wafat. Dengan 3 hal dia minta. 3 hal ini, lau sa'ala biha, kalaulah meminta, biha, dengan 3 permintaan ini, dengan 3 macam ini, minni, kepadaku. Siapa yang minta? Jami'ul muznibina, seluruh orang-orang yang berdosa. Fa'il dari sa'ala. Kalaulah seluruh orang-orang yang berdosa meminta kepadaku dengan 3 hal ini, min khalqi, daripada makhlukku, daripada ciptaanku, la'a'taituhu, sungguh akan aku berikan kepadanya, aku akan kabul doanya. Fa kaifa la arhamuhu, maka bagaimana tidak aku merahmati dia? Faqad sa'ala nafsahu, dan sungguh dia telah meminta, si orang itu, nafsahu, akan dirinya sendiri. Wa ana arhamur rahimina, dan aku adalah ya, yang maha penyayang dari para penyayang. Gimana aku nggak rahmati dia, sedangkan dia pada saat mau meninggal minta rahmat kepadaku, minta kasih sayang kepadaku, dan aku adalah arhamur rahimin, aku adalah yang paling merahmati di antara orang-orang yang merahmat, aku yang paling menyayangi di antara orang-orang yang penyayang. Masya Allah. Jadi ini orang sebelum meninggal dia minta rahmatnya Allah.
Dia akuin bahwa dia adalah pendosa, tapi dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta rahmatnya Allah. Masya Allah, pintarnya orang, pintar dia. Kata Allah, ya aku, gimana aku mau ngasih? Aku gak ngerahmatin dia, orang dia minta kepadaku. Qala Musa, dan berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, masalah satu, apa itu yang 3 hal tadi? 3 hal yang pasti kalau seandainya makhluk itu minta kepada engkau, pasti engkau berikan. Dengan sebab 3 hal ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lamma danat wafatu, tatkala telah dekat waktu wafatnya si orang tadi itu, tatkala telah dekat waktu wafatnya orang tersebut, qala, dia berkata, si orang tadi nih, si orang yang dibuang ke tempat sampah sama kaumnya, ya Rabbi, dia ngomong, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta ta'lamu, engkau mengetahui, minni, daripadaku, anni, bahwasanya aku, kuntu artakibul ma'asiyah, sesungguhnya aku adalah artakibul ma'asiyah, orang yang melakukan kemaksiatan. Artakibu, aku, ya, rakib itu menunggang, melakukan. Aku adalah orang yang selalu melakukan maksiat. Wa kuntu, dan aku, akrahul maksiata, dan aku gedek, aku nggak suka kepada kemaksiatan, fi qalbi, di dalam hatiku. Ini orang ngomong begitu sama Allah. Ya Allah, aku memang tukang berbuat maksiat, tapi aku tidak suka kepada kemaksiatan di dalam hatiku. Jadi dia ngomong bahwa dia memang ngaku dia juga berbuat maksiat, tetapi dia bilang, aku nggak suka kemaksiatan. Lakin, akan tetapi, ajtami'u fi salasi khisalin, berkumpul pada 3 hal. Ajtami'u, aku terkumpul, aku berkumpul, fi salasi khisalin, pada 3 hal. Hatta, sehingga, irtakabtul maksiata, sehingga aku melakukan kemaksiatan. Ma'akarohatil maksiati fil qalbi, beserta bencinya kemaksiatan di dalam hatiku. Jadi dia bilang begini, tatkala dia ngomong sama Allah, ya Rabb, aku akui, aku memang adalah orang yang melakukan maksiat, tapi aku gak suka sama maksiat itu. Dan aku melakukan maksiat itu lantaran 3 hal nih, antara 3 hal yang terkumpul sehingga aku melakukan kemaksiatan, padahal aku gak suka dengan kemaksiatan. Awaluha, yang pertama adalah hawa nafsi, ya, hawa nafsi, yaitu pertama hawa nafsu. Ada hawa nafsu yang memaksa aku untuk berbuat maksiat. Lalu siapa lagi? Warrafiqus su'i, dan yang kedua adalah warrafiqus su'i, teman yang buruk. Wa iblisu laknatullahi alaihi, dan iblis laknatullah alaihi. Ya Allah, aku memang berbuat dosa, tapi aku tidak suka kepada kedosaan itu. Aku tidak suka kepada kemaksiatan itu. 3 hal yang membuat aku terpaksa berbuat maksiat, aku terjatuh kepada kemaksiatan. Pertama adalah hawa nafsuku sendiri, yang kedua teman yang buruk, yang ketiga adalah iblis. Masya Allah. Jadi ini godaan nih. Orang kalau misalkan ada hal ini, hawa nafsu pasti kita punya. Iblis pasti godain. Teman yang buruk terkadang bisa menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan. Maksiat, baik maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada guru maupun maksiat kepada orang tua. Ya, itu adalah banyak sebabnya. Salah satunya adalah teman yang buruk. Masya Allah. Ini 3 hal ini. Wa hadhihi salasatu al-qatsni fil maksiyati, dan ini yang 3, hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis, al-qatsni, yang telah menyeret aku, fil maksiyati, di dalam kemaksiatan. Baik tuh ya.
Kita udah musuh kita hawa nafsu sama iblis. Bebas temen, temen yang buruk jangan deketin. Ya, kadang dia bisa membawa kita kepada kemaksiatan. Berteman sama orang gak sholat, begitu dia gak sholat, dia pengen sholat gak enak sama temannya, akhirnya ikutan gak sholat. Hati-hati. Nongkrong sama temennya, pada mabok, pada main judi, akhirnya kita karena nggak enak sama teman, kita ikutan mabok, kita ikutan judi. Nauzubillah. Hati-hati. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu, maka sesungguhnya engkau ya Allah ta'lamu mengetahui minni daripadaku ma aqulu akan sesuatu yang aku katakan. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Masya Allah. Ini pertama nih dia. Kata Allah, nih dia ngomong ketika dia mau ketika wafatnya, dia pengen wafat itu, bahwa dia akuin dia itu berbuat dosa, tetapi dia tidak suka sebetulnya dengan kemaksiatan itu sendiri. Ini kita, kalau kita ngelihat kezaliman atau kita sendiri justru yang terjun kepada kezaliman itu, jangan pernah sekali-sekali kalian ridho dengan apa yang kalian lakukan. Kalau emang kita bermaksiat, akuin kita bermaksiat. Kalau kita memang bermaksiat, jangan kita ngerasa tenang-tenang aja. Akuin, ya Allah, aku telah berbuat maksiat ya Allah, padahal aku nggak suka ya Allah. Kalau dia ridho dengan kemaksiatan, kalau dia merasa enak-enak aja dengan kemaksiatan, ini namanya dia tidak, ya, namanya dia tidak seperti yang cerita ini. Kalau misalkan seperti yang cerita ini, dia ini orangnya dia bermaksiat, tapi dia nggak suka kepada kemaksiatan itu. Jadi jangan pernah kita ridho kepada kemaksiatan, apapun bentuknya, sekalipun ternyata kita sendiri melakukan kemaksiatan itu. Kita berkata dalam diri kita bahwa itu memang salah. Kita akuin di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, itu emang salah ya Allah, maka ampunin saya ya Allah. Itu yang pertama. Wasaniyatu, yang kedua, qala, dia berkata, si orang laki-laki yang tadi yang dibuang ke tempat sampah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka ta'lamu, sungguhnya engkau mengetahui, bi anni, dengan bahwasanya aku irtakabtul ma'asiyah, sungguhnya aku melaksanakan kemaksiatan, aku melakukan kemaksiatan, wa kana maqami ma'al fasiqati, atau fasqati boleh juga, kayak sahbihi wa sahbihi ajma'in. Sahbi itu adalah ya jamak dari para sahabat. Fasqati jamak dari orang-orang fasik. Boleh fasqah. Innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau mengetahui, bi anni, bahwasanya aku melaksanakan maksiat, aku melakukan kemaksiatan, wa kana maqami, dan adalah maqamku itu ma'al fasqati, bersama orang-orang fasik. Maqamku itu memang bersama orang-orang yang fasik. Walakin, akan tetapi, uhibbu, aku menyukai suhbatas salihina wa zuhdahu, akan tetapi aku suka berteman dengan orang saleh, wa zuhdahu, dan aku suka dengan kezuhudan mereka. Ini modal yang kedua. Dia bilang, ya Allah, aku akui bahwa aku memang orang ahli maksiat, dan aku memang termasuk orang-orang fasik, tapi aku senang berteman sama orang soleh. Aku senang duduk di majelis taklim. Aku senang punya teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, sekalipun aku sendiri pelaku maksiat. Wal maqamu ma'ahum, dan maqam bersama mereka, karena ahabbu, maksudnya maqam itu ya berkumpul, berdiam bersama mereka, karena ahabbu ilayya, adalah lebih aku sukai, minal fasiqina, daripada berkumpul bersama orang-orang fasik. Kata dia begitu,
aku emang pelaku dosa, makomku emang makom orang fasik, tapi aku duduk sama orang soleh lebih aku demen ketimbang aku duduk bersama orang-orang fasik. Ini dalil dia yang kedua. Yang ketiga, wasalisatu, dan bermula yang ketiga, qala, dia berkata, ilahi Tuhanku, innaka ta'lamu minni, sesungguhnya engkau mengetahui daripada aku, annas salihina, bahwasanya orang-orang saleh, kanu ahabba ilayya ahabba ilaihi, adalah mereka lebih aku sukai, minal fasiqina, daripada orang-orang fasik. Jadi yang ketiga dalilnya adalah dia kata, engkau tahu ya Allah bahwasanya orang-orang soleh itu lebih aku suka, lebih aku cinta ketimbang orang fasik, orang yang berbuat maksiat. Hatta sehingga lau istaqbalni, kalaulah menghadap kepadaku, rajulani, oleh dua laki-laki, salihun wa talihun, dua orang ini, yang satu orang soleh dan yang satu orang toleh. Orang soleh orang yang berbuat baik, orang toleh orang yang berbuat buruk. Laqadimtu hajatas salihi ma'at tolihi, sungguh aku akan dahulukan keperluan orang soleh ketimbang orang toleh. Masya Allah, dia ngomong gitu. Ini dalil dia yang ketiga. Dalil yang pertama dia bilang, aku melakukan kemaksiatan tapi aku tidak suka kepada kemaksiatan itu sendiri. Yang kedua dia bilang, ya aku memang pelaku dosa, tapi aku ini ya akan tetapi berteman kepada orang soleh lebih aku sukai ketimbang berteman kepada orang fasik. Yang ketiga dia bilang, aku lebih cinta kepada orang soleh ketimbang orang fasik. Kalau seandainya ada orang soleh dan orang yang fasik, dia datang kepadaku untuk satu keperluan, aku layani yang orang soleh dulu. Nah ini dia tiga hal ini modal dia untuk mengadu kepada Allah. Walaupun dia itu ahli maksiat, tapi dia bilang, saya memang maksiat tapi saya tidak suka dengan kemaksiatan. Ada tiga sebab saya berbuat maksiat itu tadi. Hawa nafsu saya, setan, lalu kemudian teman saya yang buruk. Yang kedua, saya lebih suka berteman kepada orang soleh daripada orang toleh. Yang ketiga, kalau seandainya ada orang soleh atau orang toleh menghadap kepadaku, aku lebih senang ladenin orang soleh ketimbang orang toleh. Kata dia ini, tiga hal ini nih. Masya Allah. Qala, dia berkata, qala fi riwayati Wahbin, berkata di dalam riwayat Wahab bin Munabbah, ya. Berkata pada satu riwayat Wahab bin Munabbah, qala, dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lau afauta, kalaulah engkau memaafkan aku, lau afauta wa ghafarta zunubi, kalaulah engkau memaafkan dan engkau mengampuni dosa-dosaku, yafrahu awliyauka wa ambiyauka, maka akan senang para wali-wali engkau dan para nabi-nabi engkau. Wa yahzanu asyaitanu aduwi wa aduwuka, dan akan sedih si setan, musuhku dan musuhmu. Dia ngomong begitu. Ya Allah, kalau engkau maafin aku, maka para wali, para nabi dia akan girang, dan setan bakalan sedih. Walau azabtani, dan kalau engkau mengazabku, bizunubi, dengan sebab dosa-dosaku, yafrahu syaitanu wa a'wanuhu, maka akan girang setan dan para sekutunya, para teman-temannya. Wa yahzanul anbiya'u wal awliya'u, dan akan sedih para nabi dan para wali. Pintar dia ngomong gini, ya. Ya Rabb, kalau engkau maafin aku, maka para wali dan para nabi akan girang dan setan bakal sedih, karena setan yang menggoda aku ke dalam kemaksiatan. Kalau seandainya engkau mengazabku, setan girang karena dia telah berhasil menggoda aku.
dan para wali, para nabi akan sedih. Wa inni a'lamu, dan sungguhnya aku mengetahui, anna farhal awliya'i ilaika ahabbu min farhi syaitani, dan sungguhnya aku mengetahui bahwasanya kesenangan para wali ilaika kepada engkau ahabba, gitu ya, lebih menyukai min farhi syaitani, daripada kesenangan setan, wa awalihi, dan para sekutunya. Faghfirli, maka ampunilah aku. Ya Allah, aku tahu sesungguhnya engkau lebih senang ngelihat setan, ngelihat wali-wali yang girang ketimbang setan yang girang. Oleh karena itu bagaimana? Maka faghfirli, maka kata dia, faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu farhamni wa tajawaz anni. Ya Allah, innaka, sungguhnya engkau, ta'lamu, mengetahui, minni, daripadaku, ma aqulu, apa yang aku katakan, farhamni, maka rahmatilah aku, wa tajawaz anni, dan maafkanlah aku. Dia ngomong kayak begitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, farahimtuhu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu. Farahimtuhu, maka aku merahmati dia, wa ghafartu lahu, dan aku ampuni dia, wa tajawaztu anhu, dan aku memaafkan dia. Akhirnya kata Allah, fa inni raufun rahimun, maka sungguhnya aku raufun rahimun. Raufun maha lembut, rahimun lagi maha, ya, rahim lagi maha penyayang. Khassatan, lebih khusus lagi, liman aqarra bizzambi baina yadayya, khususnya untuk orang yang mengakui bizzambi, dengan dosa, baina yadayya, di hadapanku. Maka kata Allah, aku sesungguhnya adalah yang maha lembut lagi maha penyayang, khususnya buat orang yang mengakui dosa di hadapan. Maka kalau kayak gitu gimana? Insya Allah caranya adalah kita, ketika kita berbuat dosa, kita akui ya. Kita setuju ya, kita pasti punya dosa, betul, setuju ya. Maka akuilah dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, saya akui, saya punya dosa ya Allah. Dan kita jangan pernah ridho dengan dosa itu, jangan pernah senang dengan dosa itu. Dan tadi modalnya, ya, pentingkanlah kepentingan orang soleh ketimbang orang yang toleh. Dan juga satu lagi, ya, bersahabatlah, menjalin hubunganlah dengan orang soleh, duduk barenglah dengan orang soleh ketimbang orang toleh. Inilah, ya, ini adalah salah satu sifat daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau sedang menceritakan tentang kasih sayangnya Allah, beliau itu sampai tertawa, beliau itu sampai kelihatan gigi gerahamnya. Beliau kalau udah cerita tentang Allah, maha rahmahnya Allah, maha rahimnya Allah, beliau itu selalu tertawa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka minta ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala, mintalah kasih sayang kepada Allah Ta'ala ya. Kita-kita ini hamba Allah yang memang berbuat maksiat, yang berbuat dosa, tapi jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita bersifat sayang kepada sesama manusia. Kenapa? Karena Allah aja sayang sama kita. Jangan pernah kita putus asain orang dari rahmat Allah. Jangan kita bilang dia itu, Allah benci sama dia. Jangan. Allah itu tidak seburuk yang ia katakan. Enggak. Allah itu enggak seburuk yang kita pikirkan. Enggak.
Kabarkanlah kepada orang-orang pemaksiat, minta ampunlah kepada Allah, Allah akan ampuni dosamu. Gitu. Ngomonglah kamu kepada semua orang yang ada di muka bumi ini, kalau dia mempunyai kemaksiatan, kalau dia mempunyai dosa seluas bumi ini sekalipun, maka ampunan Allah masih lebih luas. Ngomong kayak begitu. Jangan pernah bilang kepada orang, ya memutuskan daripada, ya memutus asakan dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang selalu, Allah sayang kepadamu, Allah sayang kepadamu. Ada orang datang kepada kita, mengeluh kepada kita, saya dulu dosa banyak banget, tapi sekarang saya pengen berubah dikit-dikit. Bilang sama dia, Allah telah kasih hidayah kepada engkau. Beruntung ente beruntung ente. Insya Allah dosa ente diampunin sama Allah. Bilang begitu sama dia. Jangan kita takut-takutin. Kayaknya orang kayak kamu gak bisa kayaknya. Jangan kita ngomong begitu. Kesel gak orang digituin? Kesel. Tapi kalau kita kabarkanlah kepada dia bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya Allah, kamu dosanya kayak apapun, kalau kamu minta ampun kepada Allah, yakini Allah akan ampunin kamu. Wahada, dan ini orang aqarra bizzambi, dia telah mengakui bizzambi, dengan dosanya. Ini orang telah mengaku dosa, faghfartu lahu, maka aku ampuni kepada dia, wa tajawaztu anhu, dan aku maafkan dia. Ya Musa, wahai Musa, if'al ma amartuka, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan kepada engkau. Fa inni, maka sesungguhnya aku aghfiru, telah mengampuni, birahmatihi, dengan bihurmatihi, dengan kehormatannya itu orang, liman shalla ala janazatihi, untuk orang. Masya Allah. Jadi kata Allah, sungguhnya aku mengampuni dengan menghormati orang tadi itu, yang tadi dibuang ke tempat sampah. Allah ampunin liman shalla ala janazatihi, untuk orang yang mensolati jenazahnya, wa hadara dafnahu, dan menghadiri penguburannya. Masya Allah. Jadi lantaran orang ini yang tadi dibuang ke tempat sampah, yang dibilang buruk sama orang, Nabi Musa pun minta dalil, kenapa ya Allah engkau suruh aku buat ngurusin orang ini? Diceritain sama Allah semuanya. Lalu kemudian Allah bilang, aku ampunin. Bukan cuma dia yang diampunin. Musa bilangin sama orang-orang, aku ampunin dosa orang yang mau sholatin dia, aku ampunin dosa orang yang mau menghadiri pekuburan dia. Masya Allah. Padahal tadinya dihinakan, tapi justru diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sampai bilang begitu, kabarin Musa, fa inni aghfiru, aku akan mengampuni. Aku akan mengampuni, pakai fi'il mudhari. Fa inni aghfiru, aku akan mengampuni, bihurmatihi, dengan kehormatannya si orang ini, liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnahu, dan orang yang menghadiri, buat orang yang mensolatkan atas jenazahnya, dan orang yang menghadiri pekuburannya. Ketika dia dikuburin, orang yang hadir diampuni juga, dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini cerita bagus. Saya sangat senang kalau ada cerita-cerita tentang baiknya Allah kepada kita. Saya selalu senang. Saya selalu senang. Pertama, saya senang lantaran memang karena baginda Rasul pun senang. Yang kedua, saya senang karena betapa baiknya Allah, menggambarkan betapa baiknya Allah kepada hambanya. Allah tuh nggak senang menyiksa kita semua. Allah tuh nggak senang mengazab kita semua. Enggak. Allah nggak senang. Allah pengen kita bertobat. Allah pengen kita semuanya dapat ampunannya. Allah pengen kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bumi ini kita kasih ujian, ada hawa nafsu, ada setan, ada lingkungan yang buruk. Itu semua ujian kita. Ketika kita memang terjatuh kepada dosa, maka jalan satu-satunya adalah mintalah kasih sayang Allah, mintalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya.
Kalau diampuni dosa-dosa kita, insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa ini. Sampaikanlah kepada orang-orang di luar sana. Kalian semua santri-santri, sampaikanlah kepada orang-orang di luar sana bahwa rahmat Allah itu sangat-sangat luas. Ya, rahmat Allah itu sangat-sangat besar. Maka siapapun mereka yang ingin kembali ke jalan Allah, Allah akan buka lebar ya, rahmat dan kasih sayangnya. Allah akan berikan ampunan dan maafnya. Yakin dan percaya.